Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang dengan modal 10 ekor indukan dan 1 ekor bejantan, dalam jangka waktu 2 bulan kita sudah bisa menghasilkan 120 ekor anakan entok dari periode awal berbudidaya entok. Nah kawan-kawan sekalian, kita akan ceritakan modal beserta hasilnya. Nah untuk saat ini indukan entok itu di area Medan, khususnya di Medan Binjai itu masih ikut pasaran ya kawan-kawan sekalian. Itu paling standarnya 70.000, agak mahal sedikit, paling-paling itu di harga Rp80.000. Nah untuk kawan-kawan sekalian, pandai-pandailah dalam menego ataupun mencari harga yang jauh lebih murah di antara itu. Nah kawan-kawan sekalian bisa juga, kalau tidak mau mencarinya dari online, bisa juga itu terjun langsung ke lapangan, contohnya ke perkampungan, tanya-tanya aja langsung, cari 1-2 ekor dulu ya, nyicil-nyicil teman-teman sekalian. Tidak harus satu hari itu juga kawan-kawan sekalian itu dapat entoknya, boleh mencicilnya dengan cara membeli di tempat terpisah. Nah saran saya belinya jangan satu tempat, bisa juga kawan-kawan sekalian itu beli 5 ekor di kandang sebelah ataupun sebelahnya lagi. Kawan-kawan sekalian 5 ekornya itu beli di online, boleh kawan-kawan sekalian. Tapi kita harus melihat juga, karena awal mula beternak entok ini usahakan pilihnya itu yang induk, yang mana induk tersebut sudah pernah menetaskan telur minimal itu 1 atau 2 kali. Jangan dire teman-teman sekalian, kalau dire nanti nunggunya agak lama, nggak jadi satu periode, dia nggak jadi 2 bulan, malah lebih. Kadang-kadang kan kalau dire ini masih belum siap bertelur, kita nunggu dia sampai siapan dulu baru bisa dikawinkan. Nah jadi usahakan itu beternak langsung ke indukan, kita cari indukannya. Nah begitulah sekitaran harga tadi untuk untuk indukan tadi itu di harga kisaran 70 sampai dengan Rp80.000 per ekornya. Nah kita langsung masuk ke harga pejantan. Nah saran saya, karena ini kan memang benar-benar sudah indukan, alangkah baiknya teman-teman sekalian itu benar-benar memilih pejantannya. Nah pejantan untuk di area Medan itu kalau basur muda berkisaran 140. Nah kalau basur sudah tua itu berkisar di harga 150. Itu yang biasa kawan-kawan sekalian. Tapi kalau kita cari yang bagus ya harganya cukup lumayan, itu di harga 180 sampai dengan Rp200.000 per ekornya. Tapi memang kualitas menentukan, harga itu menentukan kualitas kawan-kawan sekalian. Jadi saran saya beli aja yang agak mahal, tapi memang dia sudah umurnya sudah mapan, terus daya kawinnya bagus, birahinya baik. Jadi nanti kefertilan telur entok kita pada saat kita kawinkan dia akan baik pula. Nah maka bisa fertil telurnya, bisa dibuahi dengan baik oleh pejantan yang umurnya sudah cukup, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda juga. Nah pilihlah jantan yang di usia 1 tahun lebih. Nah itu saran saya, jangan yang di 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan itu masih belum layak untuk dibudidayakan. Nah kawan-kawan sekalian, begitulah harga dari indukan dan juga pejantan. Jadi total-total aja lah, kita ambil indukan yang harga termahal saja, kita ambil di harga Rp80.000, dan pejantan yang termahal aja kita buat sehingga bagus pula nanti hasilnya. Nah kita ambil itu di harga Rp200.000. Jadi modal awal kita itu sudah berkisaran Rp1.000.000. Jadi Rp80.000 dikali 10 ekor indukan, Rp800.000 ditambah pejantan di harga Rp200.000, itu sudah habis berkisaran Rp1.000.000. Nah untuk kawan-kawan sekalian, ini kan kita beternak masih skala kecil-kecilan, jadi manfaatkanlah belakang rumah Anda ya kan, manfaatkanlah perkarangan rumah. Jadi masih bisa kita manfaatkan tanpa membuat kandang yang ribet. Nah jadi kandang kita bisa kita buat saja dengan pagar jaring. Banyak tuh dijual kawan-kawan sekalian, harga kiloan, murah-murah kok, pagar-pagar bekas, apa jaring-jaring bekas itu untuk pagar. Nah, itu aja dibeli teman-teman. Jadi entok kita tidak terlalu liar ke halaman-halaman rumah tetangga kita. Tapi kalau memang kawan-kawan sekalian itu tinggalnya masih di daerah perdesaan, yang mana hewan-hewan ini masih bebas berkeliaran semaunya, jadi
tidak ada timbul komplain, itu boleh kawan-kawan sekalian tuh dilepas. Nah, untuk segi pakan di kandang saya itu full pakan alternatif, yang mana sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, itu menggunakan dedak padi dan juga limbah ikan. Nah, limbah ikan lele boleh kawan-kawan sekalian, jadi itu saya rebus dahulu baru saya campurkan. Nah, untuk kawan-kawan sekalian yang belum pernah melihat video saya, boleh sepil-sepil video sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana pencampurannya, pembuatannya, pemasakannya, sampai pemberian pakan menggunakan pakan alternatif yang sudah saya gunakan tersebut. Nah, untuk teman-teman sekalian juga bisa membuat edukasi ataupun membuat eksperimen lagi yang baru dengan menggunakan, ataupun teman-teman sekalian rumahnya dekat pasar, pajak kalau di Medan, nah itu boleh kumpuli sayur-sayur bekas, sayur-sayur yang sudah tak digunakan di area pajak, diminta lah kawan-kawan sekalian, ataupun kontrak boleh, dikontrak per bulannya berapa nih kalau saya ambil semuanya gitu kan, jadi lebih murah teman-teman sekalian, namanya sayur bekas berapa lah harganya. Dan juga kalau kawan-kawan sekalian ingin mengambil limbah ikan, ya cari aja tukang ikan lele, kan banyak di pajak sih, di pajak mana aja ada. Kalau khususnya di area saya nih di Medan Binjai itu ada pajak kilometer 18, di Diski ada pajak Rabu, pajak Selasa, banyak kawan-kawan sekalian, dekat pajak Mandiri ya kan, banyak pokoknya kawan-kawan sekalian. Di sini pajak itu berserakan setiap hari pasti dapat. Nah, kawan-kawan sekalian bisa kontrak per bulannya berapa kalau saya ambil limbah-limbah ikannya. Ya namanya limbah ya, biasanya juga dibuang kawan-kawan sekalian. Kalau kita kasih harga ya nggak mungkin harganya mahal, pasti dapat harga murah. Nah, ini untuk menghemat biaya kos pakan kita. Bisa kita juga campur dengan limbah rumah tangga ataupun sisa-sisa makanan kita. Itu boleh di mix ya, tapi wajib jangan sampai basi ya. Itu catatannya, kalau kita memberi pakan limbah rumah tangga jangan sampai basi ya. Ataupun kalau memang sudah kurang layak, dia cuci dulu, boleh dicuci sampai bersih dulu, baru kita campurkan dengan dedak beserta limbah ikan tadi. Nah, banyak sekali pakan-pakan campuran yang ada di sekitaran kita. Boleh kawan-kawan sekalian itu coba-coba aja dahulu. Nah, kita dilihat dulu prospeknya. Nah, kalau awal mula ingin cepat langsung mendapatkan hasil, itu boleh dicampur dengan pakan bebek bertelur teman-teman sekalian. Tidak perlu terlalu banyak, cukup 2 atau 3 genggam saja untuk campuran dedak padi dan juga limbah ikan. Karena limbah ikan ini tadi sudah tinggi juga proteinnya, tapi patut didorong juga dengan pakan yang kualitasnya baik, yaitu pakan bebek bertelur. Karena memang pakan bebek bertelur ini diperuntukkan ataupun memang dikhususkan untuk menghasilkan telur. Jadi kita campurlah pakan bebek bertelur biar indukan kita cepat merangsang bertelur setelah dikawinkan. Nah, setelah kita membeli indukan dan basor, saya sarankan jangan langsung dicampurkan, jangan langsung dicampur satukan. Langkah baiknya teman-teman sekalian itu bejantannya itu di karantina dulu, dikurung. Kalau ada kurungan ayam, untuk ayam bangkok itu ayam jago itu dikurung dulu satu, betinanya diumbar. Kenapa seperti itu? Biar supaya kedua indukan dan basor ini beradaptasi dengan kandang yang baru, dengan pakan yang baru. Jadi dia sampai benar-benar ya, ini kita satukan sampai dia benar-benar sudah mulai lahap memakan pakan yang ada di kandang kita. Jadi yaitu sampai benar-benar sudah beradaptasi dengan kandang dan pakan, sehingga pada saat itu proses pencampuran indukan dan pejantan ini tidak stres, tidak lemas, karena dia masih sedikit makannya biasa itu kalau baru pindah kandang. Jadi lebih baik kawan-kawan sekalian itu dikarantina dulu lebih kurang ya 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu boleh dicampurkan. Nah, ini bisa terjadi proses perkawinan itu lebih kurang 2 mingguan teman-teman sekalian. Jadi 2 minggu itu proses perkawinan, terus bahkan bisa mencapai 3 minggu. Nah, proses bertelur lagi teman-teman sekalian. Jadi kita dalam proses perkawinan dan bertelur ini itu harus benar-benar sabar teman-teman sekalian. Nah, tempat petarangan telur juga wajib 10 tempat, boleh lebih, jangan kurang teman-teman sekalian, sesuai. Ada juga ya kawan-kawan sekalian, ini sering kali terjadi, kita sudah membuat 10 tempat petarangan telur pun iya, kadang-kadang satu tempat petarangan itu bisa 2 indukan, apalagi kurang ya kan. Makanya kawan-kawan sekalian itu harus benar-benar menseptikan setiap kandang itu sesuai dengan jumlah indukannya. Jadi biar indukannya bebas memilih di mana tempat yang baik. Jadi kalaupun nanti sewaktu-waktu terjadi yang namanya satu petarangan itu indukannya 2, bisa kawan-kawan sekalian itu langsung pindah karena sudah menyeredikan atau menyiapkan tempat bertelur entok yang sudah kekosongan di satu tempatnya. Nah, pada saat ini saya itu biasanya ya, itu satu petarangan itu paling-paling sedikit itu 12 butir.
paling banyak itu maksimal itu ya standarnya itu 15, 17 sampai dengan 18 butir per satu indukan biasanya. Ini karena kita buat aja indukannya hanya indukan baru ya kawan-kawan sekalian, indukan masih baru, kita buat aja per indukannya itu 15 lah paling enggak ya kan, 15 14 kita buat gitu aja lah. Jadi kalau per ekornya 15 saja kita buat ya, itu sudah mencapai 150 butir telur entok. Nah estimasinya itu bertelur atau mengeramnya itu bisa mencapai 30 harian lebih, bisa cepat tergantung cuaca ya. Kalau dia panas biasanya itu 3-4 hari lebih cepat, tapi kalau musim hujan itu bisa agak terlambat sedikit menetasnya, bisa juga kompak bisa juga enggak kawan-kawan sekalian, karena kan bertelurnya di hari yang berbeda. Nah jadi kita buat aja tidak menetas semuanya lah per indukannya ini. Jika mengeram tidak menetas semua, paling estimasi sedikit-sedikitnya itu ada yang 13, ada yang 12, ada yang 11 gitu. Jadi kita buat aja di angka 12 ekor aja yang menetas. Telurnya itu yang menetas hanya 12 butir. Jadi kita sudah mendapatkan di awal mula kita berbudidaya entok itu sudah menghabiskan ataupun sudah bisa menghasilkan anakan entok itu Rp120.000. Nah kita buat aja lah harga-harga terendah ya, paling-paling rendah kali harganya. Masih ini harga-harga perkampungan ya, masih di kampung. Untuk di area Medan ini masih belum masuk harga online. Nah itu di harga Rp10.000 per ekornya. Jadi awal mula kita bertahan ternak itu di usia 3 hari sampai dengan 1 minggu itu pasaran itu sudah hasil kita 1.200.000 untuk periode awal kita berbudidaya entok. Kalau periode awalnya ini langsung kita jual. Nah saran saya itu dijual boleh ya, tidak juga boleh. Jadi bisa kita besarkan untuk kita kembang biakkan lagi. Jadi populasi awal kita itu dalam 2 bulan itu sudah mencapai ya 120, ditambah indukan kita 10 ya kan, sudah 130, tambah basor 1 sudah 131 populasi kita. Jadi sebenarnya gampang berbudidaya entok ini, tapi ya yang namanya kita tidak jual langsung, pastilah modal dari pakan ini pasti akan bertambah. Jadi kita harus sabar dulu lah, keluar kocek dulu dari kantong, atau juga bisa kawan-kawan sekalian itu jual separuhnya dibesarkan. Contoh 120 kan, jual dulu 60 ekor. Untuk apa? Untuk beli pakan, jangan untuk langsung kita beli, kita nikmati untuk hasil dari peternakan ya, jangan kawan-kawan sekalian. Kita beli pakan tuh nomor 1000-nya harus benar-benar kita stok pakan itu semuanya. Jadi beli untuk membesarkan anakan entok tadi yang 60 ekor sisanya itu bisa tidak keluar lagi dari kantong kita. Jadi untuk bisa kita hemat-hemat lah dalam pembesarannya. Nanti kan indukannya bakalan bertelur lagi dalam jangka waktu 2 bulan lagi, pasti dia bertelur lagi kan kawan-kawan sekalian. Nah di situ bisa teman-teman sekalian bisa jual kembali semuanya untuk nikmati hasilnya dalam berbudidaya entok. Tapi kalau untuk di saya biasanya tuh saya besarkan dulu pejantan tuh beberapa ekor. Contohnya biasa itu saya besarkan pejantan 30 ekor aja, nggak sampai banyak biar nggak berat kali lah dalam proses pemberian pakannya. Nah besarkan aja selama 6 bulan. Kalau mau dijual per ekor ya 6 bulan tuh, ataupun untuk jual per kilo, nah itu 4 bulan bongkar, 3 bulan bongkar, jual per kilo. Tapi saya sayang, menurut saya kalau jualnya itu per kilo lebih bagus per ekor. Jadi ada langsung angkanya, misalnya Rp150.000 per ekor. Nah saya juga kan pakannya full alternatif, jadi tidak terlalu memikirkan sekali namanya juga biaya pakan. Yang menurut saya berbudidaya entok ini masih menguntungkan, karena juga saya udah cukup lama ya dalam beternak entok ini. YouTube saya juga sudah cukup lama ya, hampir 5 tahunan juga. Nah jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin berbudidaya entok ataupun kesulitan dalam proses pemasaran khususnya di entok lokal, pemanenan anakannya itu susah, dan hubungan aja nanti nomor WhatsApp saya ataupun komen, "Bang, saya mau jual anakan entok nih dengan harga yang kita sepakati, yang mana saya dapat untung, kawan-kawan juga sekalian tidak rugi. Jadi saya dapat untung sedikit saja pun jadi teman-teman sekalian. Yang penting kita saling bantu, saling bahu-membahu dalam membangun pasar khususnya di area Medan Binjai. Boleh juga ke keluar kota, tapi harus benar-benar saling mempercayai dan saling amanah teman-teman sekalian. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini tentang berbudidaya entok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.